Hai, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Rumah Oni. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dimudahkan segala urusan, dilancarkan segala rezeki. Dan bagi teman-teman yang lagi sakit, Oni doakan supaya cepat sembuh dan diangkat sakit penyakitnya, bisa berkegiatan dan beraktivitas seperti sedia kala. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah, bisa share lagi kegiatan Oni. Tapi hari ini Oni share kegiatan sambil Oni kasih tips buat teman-teman sekalian, ibu rumah tangga, yaitu tips menjadi ibu rumah tangga yang bahagia tanpa beban. Ada 9 tips buat ibu-ibu rumah tangga biar lebih happy dan mengerjakan pekerjaan rumah tanpa beban. Ayo teman-teman, nih para IRT, siapa yang mau bahagia walaupun tetap di rumah saja? Yuk kita lihat tips-tipsnya, oke? Sambil lihat aktivitas Oni bagikan tips-tipsnya ya. Yaitu yang pertama adalah bangun pagi. Bangun pagi, yaitu tadi ya, kalau seandainya kita bangunnya kesiangan, yang pasti pekerjaan kita itu nggak ke-handle dengan cepat. Tapi kalau seandainya kita bangunnya pagi, setelah kita mengerjakan sholat subuh atau sebelum sholat subuh, itu lebih baik ya. Mengerjakan pekerjaan itu di pagi hari itu menurut Oni lebih bersemangat karena di waktu pagi lah energi dan kekuatan badan kita ini itu biasanya itu aktifnya kuatnya di pagi hari. Jadi itu tadi ya. Tips pertama itu bangunnya lebih pagi. Kalau bangunnya lebih pagi, otomatis pekerjaan kita juga cepat selesai. Jadi jangan sering kesiangan ya. Kalau sering kesiangan pastinya kita gelabakan ya semua kerjaan rumah, jadi riwah sendiri dan gampang panik ya. Dan tips yang kedua yaitu memilih jadwal yang teratur. Bagaimana caranya? Itu memilih jadwal yang teratur itu yaitu tadi tetap dengan bangun pagi dan aktivitas kita mulai dulu dari yang pertama itu sudah terbiasa seandainya kita membersihkan tempat tidur ya. Tempat tidur dulu yang kita beresin. Lalu selanjutnya apa yang bisa kita lakukan seandainya ke dapur ya kita ke dapur dulu. Dengan mengerjakan jadwal pekerjaan rumah yang teratur itu kita lebih efisien ya dan lebih enak juga membersihkan atau melakukan pekerjaan itu karena satu persatu harus kita handle ya. Jadi kalau seandainya pekerjaan itu teratur kita kerjakan jadi lebih enak dan lebih cepat selesai ya. Seandainya kita mau ke dapur, ya dapur dulu kita urus semua. Seandainya piring, perabotan-perabotan dapur, atau persiapan masak. Lalu kita pindah lagi ya. Walaupun seandainya pekerjaan itu bisa disambi-sambi ya. Ya itulah tips yang kedua ya. Dan yang ketiga, ibu rumah tangga itu harus makan makanan yang sehat. Ya, makanan-makanan sehat itu nggak harus mahal. Ya, makanya kita setiap hari itu harus memasak ya. Kalau bisa semaksimal mungkin harus memasak. Kecuali seandainya kalau kita ada kegiatan di luar ya. Kalau dengan kita memasak itu, jadi kita tahu sendiri menu selera yang apa yang kita inginkan ya. Seandainya hari ini kita mau masak apa yang bisa membuat mood makan kita itu lebih kayaknya lebih nikmat ya. Jadi cari selera, cari menu yang kira-kira membuat tubuh kita dan pikiran kita itu lebih santai dan bisa juga nggak selalu harus mahal tapi menurut selera kita ya. Itulah tipsnya ya, kita memilih makanan-makanan yang sehat. Dan makanan-makanan sehat itu nggak selalu harus mahal ya. Yang penting 4 sehat 5 sempurna. Dan tips yang keempat yaitu tidak takut meminta bantuan ya. Pekerjaan rumah itu seharusnya memang bukan kita sendiri yang menghandle ya.
Kalau seandainya kita berani ngomong sama suami dan suami insya Allah mau membantu, itu lebih lebih meringankan lagi pekerjaan kita ya. Kalau seandainya kita punya anak, anaknya udah besar, tapi apa salahnya kita juga meminta bantuan pada mereka. Jadi dengan meminta bantuan mereka, kita juga lebih bisa agak berkurang ya. Jadi tenaganya bisa kita sambil-sambil dengan pekerjaannya lain ya. Jadi jangan sungkan-sungkan kalau ngomong dengan Pak Su atau anak-anak kalau kita butuh bantuan. Oke? Yang kelima yaitu menerima kondisi rumah yang selalu berantakan, yang selalu amburadul ya. Yaitu tadi ya, kalau seandainya kita masih punya anak kecil, jadi otomatis rumah itu nggak selalu harus rapi dan bersih ya. Jadi memang sekali-sekali kita berantakan, jadi nggak apa-apa, itu didiamkan saja dulu, dibiarkan saja dulu. Jadi kita bisa santai dulu dan nanti diulang lagi kerjaannya ya. Jadi nggak perlu tegang dan nggak perlu juga riuh ya. Tetap santai dan biarkan dulu dengan kondisi yang berantakan. Oke teman-teman. Oke teman-teman, sambil mendengar tips-tips dari Oni mau kembali ke video dulu ya. Ini Oni hari ini mau masaknya Oni mau masak gulai ayam saja. Tadi Oni udah belanja, cuma untuk 2 hari habisnya 65.000. Masya Allah cukup lah ya sampai 2 hari. Tadi Oni beli udang, beli ayam juga, tapi ayamnya Oni mau masak hari ini ya. Hari ini Oni cuma masak ayam gulai dan sambal tumis tomat, dan itu ada lalapan ya. Masya Allah, pokoknya nikmat lah kalau makanan seperti ini ya. Yang penting selalu bersyukur. Oke, kita kembali lagi. Tips yang keenam yaitu me time. Me time adalah mencari saat-saat kita lagi jenuh dan lagi bosan atau kita lagi boring dengan pekerjaan rumah, dengan mencari-cari apa kesukaan dan kehobian kita ya. Kita cari sendiri ya, apa kita senang nonton drakor, atau kita senang karaoke di rumah, atau kita juga makan atau minuman yang apa yang kita suka ya. Jadi kita bisa rileks sebentar dan bisa santai sebentar dengan me time kita sendiri ya. Me time ala-ala kita lah ya. Kalau seandainya keluar ya boleh keluar ya, atau mengajak Pak Su juga boleh, mengajak anak-anak juga boleh. Itu penting sekali ya. Dan tips yang ketujuh, mengelilingi diri kita dengan orang-orang yang berpikir positif. Bagaimana caranya? Yaitu tadi kita bisa memilah-milih teman ya. Jadi teman yang berpikir negatif, atau seandainya hobinya bergibah, atau hobinya membicarakan tentang keburukan orang, itu lebih baik kita hindari ya. Kalau seandainya kita bertemu dengan orang seperti itu, ya kita jauhkan saja. Carilah teman yang berpikir positif, yang bisa membuat kita lebih maju, lebih baik lagi ya. Baik dari segi agama, baik pun segi dari kehidupan ya. Jadi itu yang membuat kita jadi lebih baik. Carilah teman seperti itu ya. Dan tips yang ke-8 yaitu menanamkan kebebasan kepada anak-anak kita ya. Maksudnya itu ya, seandainya kita punya anak yang mereka punya cita-cita, seandainya mereka ada keinginan ya kita dukung saja selagi itu positif ya. Seandainya kita tahu ya dari kecil anak itu berbakat, atau seandainya anak juga nggak berbakat juga nggak apa-apa, yang penting kita selalu mendukung apapun keinginan mereka dan support mereka dengan cara kita, tetapi tidak memaksakan kehendak kita ya. Jadi anak bisa diberi kebebasan untuk memilih keinginan sendiri ya. Oke, tips yang terakhir yaitu tips yang ke-9, yaitu meluangkan waktu untuk berolahraga. Nah, ini yang paling berat. Setahu Oni, namanya kita IRT ini ya paling sulit sekali untuk berolahraga ya, Masya Allah. Tapi kalau seandainya teman-teman berpikir ya, ada juga teman-teman yang lain, dan Oni juga termasuk ya, kalau diajak berolahraga itu, tapi bilangnya begini ya, kita kan kerja di rumah juga olahraga, bergerak terus, aktif terus ya, tapi ya itu tetap beda ya. Yang namanya kita berolahraga itu, yang namanya olahraga ya olahraga ya. Seandainya
pagi itu kita sempatkan waktu lah pokoknya antara 15 menit, 20 menit. Walaupun lari-lari kecil di depan rumah itu cukup ya. Kalau seandainya kita punya waktu untuk agak lebih jauh, pergi bersama suami dan anak-anak itu ke tempat-tempat olahraga juga baik ya. Yang pastinya memang harus diusahakan untuk olahraga ya. Oke teman-teman, sekian dulu lah ya. Itu tips-tips dari Oni ya. Dan alhamdulillah masakan Oni udah selesai. Itu ada gulai ayam, ada sambal tomat juga, dan ada lalapan. Masya Allah. Oke, sekian dulu ya channel dari Rumah Oni hari ini. Semoga tips-tips Oni bisa bermanfaat buat teman-teman ya. Dan saksikan video Oni selanjutnya. Dan terus dukung channel Oni ya. Dan insya Allah Oni juga akan begitu ya. Terima kasih banyak teman-teman. Assalamualaikum. Bye. See you.